Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, saimin dan saimat, jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebuah hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah yang kita laksanakan di Masjid Nurul Huda ini. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah berhasil dengan sukses membawa kita keluar dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin para jemaah rahimakumullah, di alam akhirat nanti, alam yang kekal abadi, manusia akan ditempatkan di dua tempat yang sangat berbeda. Yang pertama, tempat yang penuh kenikmatan yang disebut dengan surga, dan yang kedua adalah tempat yang penuh dengan siksa, azab, yaitu neraka. Kita berdoa kepada Allah SWT. Subhana doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar, talil Quran wa hafizul lisan wa mun'imil ji'an wa shaim fi syahri Ramadan. Kata Rasulullah, surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu golongan orang-orang yang suka, yang senantiasa membaca Al-Quran. Hadirin, Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat yang diberikan kepada Nabi, kepada Rasul, yang sampai saat ini masih bisa kita lihat, kita saksikan. Mukjizat-mukjizat yang lain, misalnya yang diberikan kepada Nabi Musa, di mana tongkat Nabi Musa itu bisa membelah Laut Merah menjadi 12 jalan, bisa mengeluarkan air dari celah-celah batu dengan dibukulkan tongkat itu kepada batu. Sekarang mukjizat itu tidak ada lagi. Mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul itu hilang seiring dengan wafatnya para nabi dan rasul. Satu-satunya mukjizat yang masih ada sampai sekarang adalah yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran suatu bacaan, di mana baca Al-Quran ini tidak ada tandingannya. Betapa sekarang ini banyak buku-buku, banyak karangan-karangan, tidak ada yang menyaingi Al-Quran. Dulu
ada nabi palsu itu mau membuat Al-Quran, membuat buku seperti Al-Quran. Dia mengarang namanya gajah, telinganya besar, belalainya panjang. Jadi jauh dari nilai Al-Quran yang menjelaskan tentang al-fil, gajah, tapi bukan menjelaskan tentang gajah, pasukan bergajah. Maka yang berbahagia tidak ada bacaan seindah Al-Quran, tidak ada bacaan yang dihafal sampai jutaan manusia selain Al-Quran. Tidak ada bacaan yang diatur bagaimana cara membacanya, tebal tipisnya, panjang pendeknya, lemah lembutnya. Al-Quran satu-satunya bacaan yang diatur sedemikian rupa, karena Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada berbahagia orang yang suka membaca Al-Quran, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, bukan menunggu waktu luang, tapi meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari. Maka orang ini menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Tentunya setelah kita membaca itu menghayatinya. Talil itu artinya talil Quran, orang yang senantiasa membaca dan mendalami, membaca dengan penuh hati, penuh kekhusyuan, dengan jiwa dan raga, sehingga nanti apa yang dibacanya di Al-Quran ini akan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah orang yang dirindukan oleh surga, talil Quran, orang yang senantiasa meluangkan waktu untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah hafizul lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lidahnya, menjaga pembicaraannya dari kata-kata yang kotor, dari caci maki, apalagi memfitnah atau ghibah. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik atau diam saja. Kita jaga lidah kita jaga lisan kita, jangan sampai kita berbicara sesuatu yang kotor, yang menyakitkan hati. Apalagi ada namanya penyakit ghibah. Ghibah itu suka menceritakan aib atau kejelekan orang lain, walaupun itu benar. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasul, kalau kami menceritakan sesuatu yang benar, itu namanya ghibah," kata Rasulullah. "Kalau itu tidak benar, itu namanya fitnah." Maka mari kita jaga lisan kita agar terhindar dari membicarakan sesuatu yang dapat mengotori lisan kita. Wa hafizil lisan, senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga adalah wa mud'aimil ji'an, orang yang senantiasa memberi orang yang kelaparan, orang yang menolong orang yang lemah, senang membantu orang fakir, orang miskin. Ini termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Wa mud'aimil ji'an, orang yang memberi makanan kepada orang yang kelaparan. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang kelaparan, nanti Allah akan memberikannya makanan dan buah-buahan di surga. Barang siapa yang memberikan minuman kepada orang yang kehausan, maka nanti dia akan
mendapat minuman di surga. Dan barang siapa yang memberikan pakaian kepada orang-orang yang memerlukan, maka nanti dia akan diberikan pakaian perhiasan dari surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Dan yang keempat adalah was-shaim fi syahr Ramadan, yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin bahagia, rupa-rupanya ibadah puasa ini bukan hanya kewajiban kita yang menjadi rukun Islam, bahkan ia menjadi sebab kita dirindukan oleh surganya Allah SWT. Untuk itu mari kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita jaga dari hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa kita, dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT, dan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum subuh ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.